Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, alhamdulillah, dengan pertemuan kali ini kita akan bahas, yaitu menghilangkan kegelisahan, kegalauan. Saudaraku, disadari mau tidak disadari, dunia yang panah ini diwarnai dengan duka, nestapa, dan keresahan. Manusia harus menampaki perjalanan terjal kehidupan dunia, sehingga penuh keluh kesah dan resah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal insana khuliqa halu'ah idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Saudara, perasaan resah dan khawatir memang sudah ada semenjak manusia ada. Ia sudah menjadi naluri setiap manusia. Namun tampaknya seiring dengan majunya teknologi, justru itu membuat grafik keresahan semakin meningkat. Terutama perasaan takut menyongsong masa depan yang tentunya masih kabur. Banyak manusia yang merasa pesimis, takut akan masa depannya. Itulah realita keadaan manusia. Rasa takut, resah, tidak bisa bersabar, tidak mau berbagi memang melekat pada diri manusia, dan manusia akan selalu dihantui oleh berbagai perasaan ini. Bahkan sebagai pelampiasannya, ada yang mencari obat pengusir rasa takut dan gelisah dengan minuman keras, narkoba, dan praktek-praktek yang diharamkan, termasuk mendatangi para dukun paranormal, mempercayai ramalan-ramalan guna meraih ketenangan dan mengetahui nasib di masa depannya. Namun bagi yang mau mengikuti petunjuk Allah, saudaraku, ia tidak akan sengsara, ia tidak akan larut dalam keresahan. Faman ittaba'a hudayya fala yadhillu wa la yasqa. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Surah Toha ayat 123. Saudaraku, sebenarnya rasa gelisah dan khawatir yang sifatnya naluriah ini ada yang tergolong baik dan terpuji, ada pula yang tercela. Bila keresahan ini disebabkan hal-hal yang baik, maka inilah yang seharusnya hadir dalam diri seorang muslim. Misalnya resah karena khawatir ada kewajiban yang belum ditunaikan, seperti halnya Rasulullah SAW yang tatkala itu beliau selesai sholat asar lalu bergegas-gegas sampai melangkahi orang-orang menuju kamar salah seorang istri beliau. Sampai-sampai orang-orang pun merasa takut dan khawatir melihat betapa Rasulullah terburu-buru, sehingga beliau keluar menemui sahabatnya yang terperanjat menyaksikan. Lalu Rasulullah bersabda, aku teringat ada emas pada kami, dan aku khawatir emas itu menghalangiku. Lalu aku pun menyuruh untuk membagikannya. Saudaraku, ataupun resah karena ada hak Allah yang tidak ia jalankan dengan baik, ini pun keresahan yang positif, termasuk juga resah karena khawatir apakah amalan yang telah dilakukan diterima Allah atau tidak. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila raji.
rabbihim raji'un, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah. Saudaraku yang Allah muliakan, jadi mereka yang mendapati pujian Allah ini bukanlah orang yang bergelimang maksiat, namun mereka adalah orang yang melakukan ketaatan. Namun mereka khawatir kalau amalan mereka ditolak. Adapun keresahan yang tercela adalah bila disebabkan urusan dunia dan kemaksiatan, ya khawatir kalau rezekinya akan terseret. Kalau banyak anak misalnya, seolah ia tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanggung rezeki para hambanya, atau resah karena ada luapan nafsu yang belum bisa ia wujudkan. Ini semua adalah keresahan yang tercela. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, ketika kesusahan menimpa muslim, ia pun iman yang membuat dirinya berlaku tenang dan sabar, dan hal terbesar yang ada pada dirinya adalah yakinnya kepada Allah. Semakin kuat kita yakin kepada Allah, maka rasa aman dan nyaman dalam dirinya pun semakin besar. Ini pun bisa dilihat dari doa orang-orang yang dikenai kesusahan. Begitu jelas keyakinan tersurat kuat dalam doa mereka. Satu contoh Nabi Yunus alaihissalam, yang membuat beliau aman di dalam perut ikan di tengah kegelapan yang berlapis-lapis. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka Ibnu Qayyim Az-Jauziyah rahimahullah berkata, barang siapa meneguhkan hatinya pada Rabb-Nya, ia akan tenang dan merasa nyaman. Namun barang siapa melepaskan hatinya mengharap pada manusia, ia pun akan merasa galau dan dirundung kecemasan. Iman kepada takdir juga menghapuskan keresahan dan memupuk sikap optimis. Bila seseorang telah yakin bahwa apa yang telah Allah tentukan pasti terjadi, lalu untuk apa kita didera resah? Dengan demikian kita tidak larut di bawah suasana, kita tidak tertawan menuruti dunia. Ini pun juga obat menghilangkan keresahan. Orientasinya terbesar seorang muslim adalah kebahagiaannya di akhirat. Dunia bukan obsesi dan bukan prioritas utama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa obsesinya adalah akhirat, Allah pasti akan menjadikan kekayaan ada di hatinya. Allah itu akan menghimpunnya urusannya yang berserak, dan dunia pun akan mendatanginya dengan hina. Sedangkan orang yang dunia menjadi obsesinya, Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Allah ceraikan urusannya dan dia pun tidak datang kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, di antara piranti utama dalam menghilangkan keresahan saudara, yaitu zikir dan salat. Dengan salat yang khusyuk, seseorang akan menemukan kesejukan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan tauladan istimewa dalam hal ini. Beliau mengatakan, dan dijadikan kesejukan pandanganku ada di dalam sana. Dan bila ditimpakan hal berat, Nabi bergegas untuk sholat. Ini merupakan terapi yang begitu agung, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan meninggalkan hambanya bila ia mau tetap bersimpuh dan berlindung kepadanya. Juga menambahnya dengan amalan-amalan sunnah, dengan salat malam, bermunajat kepada Allah, menumpahkan segala keluh kesah kepadanya. Ini semua akan membuahkan manisnya hati dan semakin menambahkan keimanan.
Segala yang menimpa pun telah diketahui bahwa itu semua telah tertulis di sisi Allah, sehingga keresahan hati pun menjadi hilang. Begitu pula dengan zikir, ia akan membuat hati menjadi tentram dan nyaman. Hidupnya hati adalah dengan berzikir kepada Allah. Hatinya ia tautkan kepada Allah. Dengan zikir hati pun menjadi tenang. Tidak ada yang takut menjadi nyaman. Bagaimana tidak? Sedangkan hatinya tertaut kepada Pencipta, merasa aman di bawah lindungannya. Keresahan pun nyah dari hatinya. Maka Allah berfirman, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji, dan jadikanlah kamu di antara orang-orang yang bersujud. Saudaraku, semoga kita semua bisa meniti jalan yang diridhoi Allah, sehingga obsesi hati kita pun hanya kepada Allah Ta'ala. Dan kala itu hilangkanlah segala resah dan gundah gulana. Hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.